sedang berada di Kampung Keramat ya teman-teman. Jadi di wilayah perbatasan Kecamatan Tanggung Harjo dan Kedung Jati, itu Grobogan ya teman-teman ya, Jawa Tengah. Terdapat sebuah pemukiman unik ya, yang berada di tengah hutan keramat teman-teman. Dan beberapa keluarga yang hidup tanpa aliran listrik, apalagi jarak pemukiman dengan perkampungan terdekat itu benar-benar cukup jauh, dan perjalanan itu sangat masuk hutan sangat melelahkan ya teman-teman ya. Sekitar kurang lebih 6 km dari Desa Sugih Manik dan 4 km dari Kedung Jati. Itu seperti itu teman-teman. Dan kita akan kupas ya teman-teman ya. Kita akan kupas kenapa disebut Kampung Keramat. Oke, kita langsung saja dan terabas bye. Oke teman-teman, selamat sore menjelang maghrib teman-teman. Untuk saat ini berada di Kampung Keramat teman-teman. Alhamdulillah perjalanan cukup sangat melelahkan. Dan kenapa, ada apa ya disebut Kampung Keramat teman-teman? Ntar akan kupas langsung ke lokasi Kampung Keramat. Seperti apa? Tonton terus di vlognya Gondrong Cilacap dan terabas bye. Oke teman-teman ya, seperti ini akan menuju ke lokasi perkampungan Keramat teman-teman. Jadi tidak bisa untuk dilewati ya teman-teman. Kalau untuk roda 4, roda 2 pun harus hati-hati teman-teman. Di sini jalannya cukup licin. Jadi kenapa menuju ke Kampung Keramat teman-teman? Jadi Kampung Keramat itu kenapa disebut Kampung Keramat ya? Keramatnya itu ternyata itu diambil dari sebuah sendang yang dekat dengan perkampungan teman-teman ya. Jadi kenapa disebut keramat itu diambil dari sebuah sendang teman-teman ya. Nah seperti ini. Dan perkampungan ini
tidak ada aliran listrik teman-teman ya. Jadi mereka menggunakan tenaga surya teman-teman, seperti ini. Jadi di sini perkampungan Keramat ini sebenarnya kampung turun temurun teman-teman ya, turun temurun dari nenek moyang ya. Nah seperti ini sumurnya nih untuk air tuh ya, seperti ini teman-teman. Oke, nah ini udah sampai. Ini pakai tenaga surya ya teman-teman, seperti ini. Inilah kampung Keramat teman-teman. Oke. Oke. Ini ya teman-teman. Jadi kita masih terus ya jalan di sana teman-teman. Ntar kita jalan menyisir rel kereta api ya. Nah ini info dari mbahnya ya, warga juga. Di sini juga beliau cuma satu rumah nggih mbah, satu rumah. Jadi kita kalau menuju ke kampung Keramat, kita nyisir lewat jalur rel kereta api. Oke teman-teman, infonya seperti itu. Oke teman-teman, motor AA titipkan di sini ya teman-teman ya, di tempat mbahnya warga. Jadi AA nyisir di jalan rel kereta api seperti ini teman-teman ya. Infonya dari nenek itu seperti itu. Saya harus menyisir ke tuh ya rel kereta api seperti ini. Oke teman-teman ya, AA langsung menyisir lewat pinggir jalan rel kereta api langsung ke kampung Keramat. Infonya kalau tidak salah itu ada 17 kakak atau berapa kakak ya teman-teman yang menempati di kampung Keramat itu seperti itu teman-teman. Nah ini jalur rel kereta apinya di kiri AA seperti ini. Dan kesibukan untuk para warganya itu dia hanya bertani ya teman-teman ya, yaitu menanam jagung, pisang, segala macam itu ya teman-teman. Dan kalau untuk hewan paling ada kambing, sapi, sama ayam teman-teman. Itu seperti itu. Di sana itu di kampung Keramat, dua abad jadi artikel. Jadi rumah-rumah mereka itu semuanya itu pakai kayu jati teman-teman. Semuanya itu pakai kayu jati. Dan mereka itu tinggalnya itu bukan di tanah hak milik teman-teman, bukan di tanah hak milik. Jadi mereka itu apa namanya ya, masih milik PT KAI teman-teman. Mereka di situ turun temurun ya, dari mungkin nenek moyang atau mbah-mbahnya ya di situ. Dan dulunya pun mereka itu bekerja di perhutani teman-teman, PT Perhutani ya. Dia mungkin dulu bapaknya atau mbahnya itu sebagai penebang ya, penebang kayu pohonan jati ya teman-teman ya. Mereka bekerja di perhutani, jadi mereka tinggal di situ. Tapi tanah mereka itu bukan hak milik pribadi tapi milik PT KAI. Itu infonya seperti itu teman-teman. Dan di sana pun tidak pakai ya seperti tadi ya tempat nenek. Nah di sini juga tuh bisa dilihat oleh teman-teman. Itu ya, itu pakai tenaga surya teman-teman. Semuanya di sini itu tanpa listrik teman-teman ya. Di sini tanpa listrik, mereka itu semuanya rata-rata pakai tenaga surya. Itu seperti itu. Astagfirullah. Karena ini masih jauh. Oke, lanjut ke kampung Keramat. Nah, jalan. Oke teman-teman. Seperti ini ya teman-teman.
Ini sirah. Nah, ini ya teman-teman, kita masih jalan, masih ya lumayan ya. Dan seperti ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat setiap HA jalan itu di sini penuh ditanami atau tumbuhan itu. Ini seperti ini teman-teman, dipenuhi dengan tanaman jagung dan pohon pisang ya teman-teman ya. Wow, keren ya teman-teman ya. Oke, nah ini jalur rel kereta apinya ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Masih jauh, Mbak. Masih jauh, Mbak. Kampung Keramat, Mbak. Ini udah masuk Kampung Keramat. Oke, teman-teman. Jadi di sini itu ternyata kita masuk di Kampung Keramat. Ini seperti ini, teman-teman. Makasih nggih, Mbak. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nyisir terus, seperti ini. Jadi ternyata banyak yang sudah enggak ini ya teman-teman, tidak terpakai, sudah banyak yang kosong. Nah, seperti ini tuh. Kalau AA baca artikel itu ada 17 kakak, ternyata sekarang tinggal sebagian kali ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Kayu semua, itu kayunya kayu jati semua loh teman-teman. Dari dinding, pintu, terus lantai, daun jendela, semuanya itu. Malah daun jendela nggak ada ya teman-teman. Plong-plongan apa ya istilahnya, rapat gitu ya. Oke. Nah, seperti ini kehidupan di Kampung Keramat teman-teman. Bapak mau nanya Pak, kalau untuk Kampung Keramat masih jauh ke sana lagi atau gimana Pak? Kampung Keramat? Iya. Ya, ini Keramat. Tapi Mas udah sampai di sini atau masih ada lagi ke sana Pak? Masih di sana. Di sini sekitar ada berapa kakak Pak? Itu tanya itu Pak Ustadznya. Oke, kita tanya ke Pak Ustadz. Oke teman-teman ya, kita tanya info-info ke Pak Ustadz nih. Mungkin ada cara, kita coba nanya. Mas, assalamualaikum Pak. Punten, mohon maaf saya di AA Gondrong yuk. Jadi mau nanya Pak, untuk di Kampung Keramat ini sekitar ada berapa kakak Pak? 18 kakak. Oke teman-teman ya, ternyata ada 18 kakak.
Dan kalau Kampung Keramat itu apa benar Pak? Keramat itu diambil dari sebuah sendang. Kata mbah-mbah dulu. Iya. Emang gitu. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, dan di sini itu kalau listrik itu Kalau listrik tidak ada. belum ada ya Pak ya? Oh, pakai tenaga surya ya Pak ya. Oke, mohon maaf Pak, namanya pun sinten nggih? Karno. Bapak Karno. Oke, teman-teman, ini dengan Pak Ustadz Pak Karno ya teman-teman ya. Dia Ustadz di Kampung Keramat sekitar sini ya. Jadi masih banyak lagi. Ternyata ada 18 kakak teman-teman di sini. Dan infonya juga di sini emang turun temurun ya Pak ya, tinggalnya. Iya, dari mungkin dari buyut-buyut nenek moyang itu ya Pak ya. Sampai sekarang dari mbah, putu, ya putu mbah, putra, sampai buyut, canggah. Oh, sampai sanggah ya. Masya Allah. Canggah. Sampai sanggah. Sampai sanggah teman-teman. Dan di sini mayoritas dulu itu katanya kerjanya di PT Perhutani atau gimana Pak? Ya di perhutani itu nanam ulang Terus nebang paling gitu ya Pak ya. Iya. Oke teman-teman, ini infonya seperti itu. Jadi mereka itu mungkin untuk kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari itu bercocok tanam atau gimana Pak? Iya Mas, bercocok tanaman. Seperti apa Pak? Tanaman itu jagung atau? Ya jagung sama pisang. Sama pisang. Iya. Oke teman, terima kasih infonya. Oke, matur suwun. Oke teman-teman. Tanya-tanya.